Chapter 407. Oh, kaus kuno itu menyusul. Yun Suang menjulurkan kepalanya dan melirik sosok merah mungil di belakangnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan ngeri. Sebagai orang suci kekaisaran dan cucu dari pendeta tinggi Yun Xuanji, dia secara alami mengetahui kekuatan dari 3 mata rantai kuno penjaga naga. Ketika aku melihatnya barusan, itu memang layak, dan bahkan Zuo Fan dengan mudah ditekan olehnya. Sekarang dia akan menyusul mereka, aku secara alami sedikit panik. Namun, Zuo Fan tidak keberatan sama sekali. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk busur jahat, dan kecepatan terbangnya malah menurun. Melihat hutan lebat yang terbuka di bawah, dia tiba-tiba menukik dan mendarat di tanah. Letakkan Yun Xuang, menunggu kedatangan 3 mata rantai kuno. Alisnya sedikit berkerut, Yun Xuang menatapnya dengan ekspresi bingung, dan berpikir dalam hati, apakah Zuo Fan akan bersaing dengan 3 mata rantai kuno di sini? Pada saat ini, sosok 3 mata rantai kuno mengikuti mereka, menukik ke bawah dan menabrak mereka. Setelah melihat kekuatan anak itu yang kuat dan aneh, Yun Xuang tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi jelas bahwa dia ingin memukul mereka berkeping-keping. Tetapi ketika aku melihat Zuo Fan di sebelahnya, dia masih tampak lembut dan ringan, dan Yun Xuang tidak bisa menahan perasaan cemas. Apakah pria ini benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk melakukan pukulan Ti kuno? Akhirnya, sosok Gu Santong masih menghantam dada Zuo Fan tanpa memihak. Yun Xuang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, menutupi matanya. Karena takut melihat penampilan berdarah Zuo Fan dipukul. Namun, dalam imajinasi, pertempuran sengit antara keduanya tidak terjadi, malah ada tawa gembira di telinganya. Ayah, aku merindukanmu. Gu Santong memeluk leher Zuo Fan dengan erat, tertawa dan tertawa, penuh kebahagiaan. Zuo Fan juga menepuk punggungnya dengan lembut, dengan senyum tenang di wajahnya. Yun Xuang diam-diam membuka matanya, dan tampak tercengang melihat kedekatan keduanya. Apa yang terjadi di sini? Mereka berdua memiliki pendirian yang berbeda. Mereka baru saja berkelahi satu sama lain. Mengapa kamu begitu akrab sekarang? Jika mereka memiliki hubungan yang baik sejak awal, mengapa mereka bermain begitu intens sekarang? Yun Xuang, seorang gadis berhati murni, tidak mengerti desain Zuo Fan sebelumnya, gorengan lama di tempat. Dia hanya menatap kosong pada keduanya dan tertawa seperti ayah dan anak, dan dia tercengang. Tampaknya dia juga memperhatikan mata aneh Yun Xuang. Zuo Fan memegang Ti kuno di tangannya, terkekeh, dan memperkenalkan, "Xuanger, tahukah kamu, ini anakku." Apa? Para murid tidak bisa menahan goyangan, Yun Xuang tidak bisa menahan goyangan, hampir terkejut dengan apa yang dikatakan Zuo Fan. Penjaga naga yang bermartabat, orang pertama di Tianyu, landak tak terkalahkan Gu Santong ternyata adalah putranya. Berita ini terlalu kuat, bahkan jika kaisar mendengarnya, diperkirakan dia akan bodoh. Karena mereka adalah ayah dan anak, dia meminta Gu Santong untuk berurusan dengan Zuo Fan. Bukankah itu murni sakit? Mungkin mereka berdua bergabung, tetapi mereka menjungkir balikkan semua kota kekaisarannya. Melihat penampilan Yun Xuang yang luar biasa, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian memperkenalkan hubungan antara keduanya secara rinci. Pada titik ini, dia tahu bahwa keduanya sudah menjadi ayah dan anak angkat bertahun-tahun yang lalu. Tapi, kalau begitu kalian barusan... Yun Xuang sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu. Zuo Fan tersenyum tipis,
dan berkata dengan lemah, "Sebelumnya aku hanya mengikuti tren umum dan bertindak di depan semua orang. Aku hanya tidak menyangka bahwa drama hari ini, aku dan Kaisar tiba-tiba bertepatan. Kaisar ingin aku menjadi mata badai dalam kekacauan ini, dan aku juga ingin menanggung beban kekacauan ini dan membuka situasi ini. Itu adalah kebetulan bahwa kami berdua memulai pada saat yang sama. Jika tidak akan ada hadiah Yongning untuk menikah, dan pangeran kedua akan melamar." Kedua lelucon itu terjadi pada saat yang sama. "Apa? Kamu bilang itu semua lelucon?" Alis Yun Suang bergetar tanpa sadar, dan hati Yun Suang dibanting. Mengangguk ringan, Zuo Fan menjelaskan, "Bahkan, Yongning memberi pernikahan, jelas Kaisar memprovokasi aku, bahkan jika aku dengan enggan menerimanya. Dia akan memiliki hal-hal lain yang memprovokasi aku, yang akan selalu memaksa aku berbalik wajahmu. Dan pangeran kedua memintamu untuk menikah denganku, tapi aku sedang mencari seseorang untuk mengaturnya. Bahkan, aku sedang mencari kesempatan untuk memalingkan wajahku ke Kaisar. Dengan cara ini, kekacauan terbuka dan setiap keluarga mulai bertindak, yang sepertinya melawan kita, tapi itu benar. Ini adalah situasi terbaik untuk setiap keluarga. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki tempatnya." Petik 2. "Oh, begitulah adanya." Yun Shuang mengangguk kaget, diam sejenak, tetapi melanjutkan ditanya, "Lalu apa yang baru saja kamu lakukan terhadap aku?" Petik 2. "Itu juga bertindak, bagian dari rencana, tidak keberatan. Aku harus membuat semua orang merasa bahwa ada alasan kegilaan aku, jika tidak pasti akan dikutip. Datanglah ke setiap perusahaan untuk meragukan, rencana selanjutnya akan sulit untuk dilanjutkan." Zuo Fan mengangguk dengan jelas, miliknya ekspresi datar. Wajah Yun Suang menjadi gelap, dan dia merasa sedikit tersesat di hatinya. Awalnya, dia selalu berhati murni dan berjiwa rendah, menganggap kesejahteraan orang-orang biasa di dunia sebagai pelatihan leluhur keluarga, tujuan hidupnya. Dan tidak pernah melibatkan hubungan pribadi anak-anak. Namun, di bawah rangkaian serangan sengit cinta Zuo Fan, ia jatuh. Tapi sekarang, Zuo Fan mengatakan kepadanya bahwa semuanya palsu, dan dia tidak bisa tidak membiarkan hati kaca yang baru saja hamil dengan liburan musim semi di semua tempat. Melihat hiburan Zuo Fan yang terus-menerus pada 3 mata rantai kuno, Yun Suang hanya merasa pahit di mulutnya, dan dia tidak bisa berhenti merasa tersesat. "Orang jahat ini, kamu menganggap ini sebagai permainan, aku sudah menganggapnya serius." Menggigit bibir Zhu dengan ringan, hati Yun Shuang penuh dengan kesedihan. "Ayah, sepertinya kamu akan berperang dengan keluarga kerajaan, tapi sumpahku." Setelahnya bersatu kembali untuk sementara waktu, Gu Santong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengetahui kontradiksi di hatinya, Zuo Fan tersenyum bebas, dan berkata tanpa komitmen, "Jangan khawatir, putra ketiga, kamu adalah putra aku, Lao Su tidak akan mempermalukan kamu. Sumpah asli kamu adalah untuk melindungi keluarga kerajaan. Aku berjanji bahwa aku akan tinggal bersama keluarga kerajaan. Hanya saja kaisar akan digantikan oleh orang lain." Petik 2. "Hei, ya, selama keluarga mereka tidak mati. Bahkan jika Tianyu menjadi seorang kaisar, aku tidak mengingkari janji aku." "Hahaha, ayah, kamu sangat pintar. Mengapa aku tidak mengharapkannya?" 3 mata rantai kuno tidak gembira, dan langsung terasa rasa lega. Awalnya, sumpah ini awalnya dibuat oleh dia dan Ren Seng. Detailnya secara alami tidak begitu rumit, dan ada celah di mana-mana.
Tiga mata rantai kuno selalu menjadi anak singsing, dan tidak banyak berpikir, tetapi Zuofan, tongkat adonan goreng tua, hanya berpikir sejenak dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Terlepas dari persetujuan kamu, bagaimanapun, aku punya cara untuk berbicara tetapi itu tidak masuk akal. Dia sering melakukan ini, dan dia sudah lama akrab dengan jalan. Sanzi kecil, aku baru saja menderita, dan kamu menderita kekurangan gizi lagi. Aku akan membuatmu kurus. Zuofan menyentuh kepala kecilnya, segera mengeluarkan segenggam bahan obat Sevenpin dan menyerahkan itu adalah warna cinta dan belas kasihan. Sekarang ketika aku di sini, aku akan menebusnya untukmu. Setiap kali Zuofan melihat tiga mata rantai kuno, dia perlu mengeluarkan bahan obat berharga untuk mengobatinya. Dan dia juga perlu meminumnya membandingkan pengobatan keluarga kerajaan dengan pengobatan mereka sendiri di sini. Jelas bahwa mereka memicu perselisihan, dan hati mereka memalukan. Tujuannya adalah untuk menarik hati Gus Santong selangkah demi selangkah, dan biarkan dia membantunya berurusan dengan keluarga kerajaan tanpa rasa bersalah. Lihat, kamu ada di pihak mereka. Mereka telah menyiksa kamu, mereka adalah orang jahat. Ketika kamu datang kepadaku, aku selalu menyiapkan makanan yang enak untukmu, dan mereka adalah orang baik. Ketika kamu membantu aku mengalahkan mereka, kamu membantu orang baik mengalahkan orang jahat. Tidak ada yang perlu disesali untuk mereka. Ada kontras dalam segala hal, di bawah pengaruh halus Zuofan, Santong kuno menjadi lebih jijik dengan keluarga kerajaan dan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Kaisar tidak tahu. Jika dia tahu hubungan antara keduanya dan niat jahat Zuofan, dia pasti sudah mulai memperbaiki makanan untuk tiga mata rantai kuno. Setidaknya kanibalisme, jika kamu tidak membantu aku, kamu tidak dapat mengalahkan aku. Ti kuno adalah disposisi anak-anak, jadi tentu saja siapapun yang memperlakukannya lebih baik, dia lebih ke arah siapa. Sekarang, meskipun Santong kuno telah memakan bahan obat keluarga kerajaan berusia 300 tahun, mereka semua adalah bahan obat sampah kelas 1 dan 2. Setelah retorika Zuofan, dia merasa bahwa keluarga kerajaan benar-benar menyiksanya. Tidak ada emosi sama sekali. Adapun sumpah sebelumnya, Zuofan dicuri dan digantikan oleh Zuofan, yang menjadi keluarga kerajaan dan tetap sebagai kaisar. Ini juga untuk melindungi yayasannya. Tetapi tidak masalah jika dia sebuah boneka. Tiga mata rantai kuno sangat gembira, mengambil bahan obat dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, dan berkata dengan wajah tertentu, "Ayah, aku akan melakukannya denganmu di masa depan. Selama kamu meninggalkannya. Keluarga sendirian sebagai kaisar." Tanda seru petik 2. Tentu saja, sudut mulut Zuofan melengkung, memperlihatkan lengkungan yang aneh. Sejauh ini, tiga mata rantai kuno telah benar-benar membuang belenggu kekaisaran dan sumpah yang terjerat, dan beralih ke Zuofan. Melihat ini, Yun Suang tidak bisa membantu tetapi terkejut, diam-diam mengagumi, kedua monster ini bergabung, siapa yang bisa menyaingi Tianyu? Harapan kakek tampaknya terpenuhi, pelayan Zuo ini benar-benar akan mengubah nasibnya. Pada saat ini, jeritan aneh terdengar, dan 4 asap hitam terbang ke arah mereka. Stuart Zuo, ini dia. Ketika 4 asap hitam mengungkapkan sosoknya, tapi mereka 4 hantu dari strategi sihir. Hantu ganas itu menonjol, dan tertawa bangga. Stuart Zuo, seperti yang kamu pesan, kami berempat menggertak dan berhasil menjual nona muda kami yang menyebalkan, Jie. Bisakah kamu berhenti menjual kata-kata, ini adalah strategi? Mau tidak mau mengejangkan pipinya,
Zuo Fan menghela nafas, dan kemudian menatap mereka dengan hati-hati untuk sementara waktu, mencibir dan berkata, "Kamu tidak kalah, kamu benar-benar dikalahkan. Lihat dadamu, noda darahnya belum kering." Tidak bisa berhenti, hantu galak itu menunduk ke dadanya, dan kemudian melihat sisanya. 3 dari mereka mengangkat tangan dan meninju kepala mereka, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu tidak mengingatkan Lao Su, cuci bersih sebelum kamu datang? Bukankah kamu hanya melewati sungai kecil? Bos, apakah kamu tidak memperhatikannya sendiri?" Mereka bertiga merasa sedih dan berkata serempak. Mendengar ini, hantu ganas itu menjadi semakin marah, dan memberi mereka tembakan di kepala, mengutuk, "Aku dapat melihat, untuk apa lagi kamu menggunakan kamu?" 3 orang melihat ini, tatap muka bahkan lebih menyedihkan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan samar berkata, "Oke, kamu akan kalah jika kalah. Aku pikir pemimpin kulit hitam yang menembak. Dia sedikit seperti kamu, tetapi kekuatannya di atas kamu dia kalah. Itu masalah biasa. Stuart Zuo, sebenarnya, kita bisa menang." Hantu ganas itu harus menjelaskan dengan paksa, tetapi Zuo Fan melambaikan tangannya. Dan berkata, "Tidak ada, kekalahan sejati lebih baik dari kekalahan palsu. Orang-orang itu lebih mudah dipercaya. Sekarang kau kirim Suanger kembali ke Feng Linceng, anak ketiga, ayo pergi. Di mana kau pergi? Jangan kembali bersama kami, kan?" Yun Suang berkata dengan tergesa-gesa. Dengan senyum bebas, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dan lengkungan misterius muncul di sudut mulutnya. "Tidak, aku akan mengambil kembali sandera keluarga Luo kami." Chapter 408. Di gunung terpencil yang sunyi, ada sebuah rumah sunyi yang tersembunyi. Keberuntungan dewa itu dingin dan tidak kekal, duduk dengan tenang di bawah pavilion yang elegan di halaman belakang, mencicipi anggur dan menonton pemandangan, sangat tidak nyaman. Oh, tiba-tiba, dengan suara menerobos udara, bayangan gelap tiba-tiba muncul di depannya, dan dia melihat dengan saksama, tetapi itu adalah Zuo Fan. Melihat lawan lama ini, seorang teman lama, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Hahaha. Maaf, aku dikejar oleh 3 tautan kuno semua cara. Tapi sekarang aku hanya membuangnya. Sudah larut, tapi aku masih melihat Haihan." Petik 2. Hahaha. Meskipun 3 tautan kuno hanya memiliki kekuatan kasar, tidak mudah untuk melarikan diri dari dia. Seluruh Tianyu diperkirakan hanya butler Zuo yang bisa melakukannya, mengagumi dan mengaguminya. Leng Wuchang juga mengepalkan tinjunya dan memujinya. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik untuk melihat sekeliling, pemandangan, bunga, dan burung, dengan desahan di wajahnya, gerbang kaisar adalah gerbang kaisar. Dan ada tempat elegan yang tersembunyi di gunung yang sepi hanya 10 mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran. Sangat jarang orang luar mengetahuinya. Tentu saja, ibu kota kaisar bercampur, dan 3 agama dan 9 aliran semuanya berkumpul di sini. Tempat di mana informasi paling banyak beredar. Hati kaisar aku adalah dunia, dan itu wajar. Sudah waktunya untuk membangun stasiun intelijen rahasia yang tidak diketahui di sini. Selain itu, kepala pelayan Zuo dapat yakin bahwa bahkan jika benteng ini adalah mata-mata keluarga kerajaan, dia tidak akan tahu, kita bisa berbicara dengan tenang. Zuo Fan. Dia mengangguk, lalu langsung menuju topik pembicaraan, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Leng, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kita harus mendapatkan orang-orang dari keluarga Luo kita.
Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Petik 2. Omong-omong, Zuo Fan pura-pura melihat sekeliling, dan berkata dengan tatapan ragu, mengapa kamu tidak melihat mereka keluar? Kecemerlangan melintas di matanya, tetapi Leng Wuchang terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Zuo Butler, kamu menemukan lelaki tua itu dan memintanya untuk membantu. Setelah kecelakaan kamu mencoba untuk mendapatkan semua anggota keluarga Luo ke tangan kaisar. Orang tua melakukan semuanya. Dengan cara ini, kamu tidak akan memperlakukan aku sebagai musuh. Petik 2. Dari tentu saja. Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan berkata dengan wajah tegas, aku berkata pada saat itu, selama kamu membantu aku melakukan ini, maka ini seperti naik kapal aku. Tapi, ada kalimat lain kan? Ada kilatan cahaya di matanya, dan Leng Wuchang terkekeh pelan. Leng mau hanya membantu jika kamu melakukan ini, maka, Leng adalah masih kepala pelayan gerbang kekaisaran. Dan semuanya tunduk pada kepentingan gerbang kekaisaran. Jadi bahkan jika Tuan Zuo tidak menganggap Leng sebagai musuh, Leng Et kali ini, aku juga harus menganggap Stuart Zuo sebagai lawan terbesarnya. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan meliriknya dalam-dalam, dan mengangguk sambil tersenyum, ya, itu benar. Tuan Leng akan menjadi seperti keluarga kerajaan, menggunakan keluarga Luo sebagai ancaman untuk berurusan denganku? Beraninya, orang tua itu tidak tahu temperamen pelayan Zuo. Aku sudah belajar pelajaran ketika 100 aliran pemikiran bersaing. Sudah berakhir. Dengan kekuatan kita saat ini, sama sekali tidak bijaksana untuk memprovokasi ahli tak tertandingi seperti Stuart Zuo. Jika ini masalahnya, bukankah itu akan memenuhi keinginan keluarga kerajaan dan menyakiti kedua belah pihak dan membuat gaun pengantin untuk orang lain? Leng, akan ada apakah itu sangat bodoh? Apa maksudmu, kata Zuo Fan dingin dengan mata sedikit menyipit. Setuju. Leng Wuchang benar-benar bertekad, dengan wajah serius. Pelayan Zuo meminta Leng Mo untuk mengambil keluarga Luo di tangannya. Mungkin karena dia merasa bahwa dia adalah seseorang dari gerbang kaisar, dibandingkan jauh lebih mudah bagi keluarga kerajaan untuk menyelamatkan orang. Dan situasi sebenarnya memang demikian. Kami benar-benar tidak berani melakukan apapun kepada mereka dengan kentang panas di tangan kami. Kami harus menawarkan mereka sebagai jika kita untuk nenek moyang kita, dan menunggu sampai mereka dengan aman diserahkan kepada Zuo. Kepala pelayan memilikinya di tangannya. Namun, itu begitu mudah diberikan kepada pelayan Zuo. Apakah kita menyumbangkan usaha kita dengan sia-sia? Itu akan menjadi-jadi. Tolong minta juga pelayan Zuo untuk membawakan sesuatu sebagai gantinya. Dengan alis terangkat, Zuo Fan tidak mengerti. Jadi dia memandang dirinya sendiri dengan curiga, berdiri dan berbalik, dan berkata dengan enteng, ada apa? Ambil sendiri, biarpun itu etika. Sentimen, dan kesucian, kamu bisa mengambilnya. Apakah kamu punya 3 hal ini? Memutar matanya dengan enggan, dia tersenyum acuh tak acuh. Pupil mata memadat, Zuo Fan mengangkat alisnya, dan memarahi. Siapa bilang tidak ada? Setidaknya keperawanan, aku telah menyimpannya seperti sehari selama beberapa dekade. Leng Wuchang tidak bisa menahan tawa, dan Leng Wuchang tiba-tiba terlihat serius, dan berkata dengan serius, pelayan Zuo, tolong jangan bercanda. Kami ingin kamu menyerahkannya. Selama kamu menyerahkannya, semua orang di Luo keluarga, kami dengan aman menyerahkannya kepada kamu. Tidak pernah gagal untuk mengatakan apa-apa. Jika kamu menolak, maaf, kami tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu ingin menyelamatkan orang,
dan aku tidak tahu di mana mereka berada. Kami hanya menyimpannya makan seperti ini, menunggu berita kerajaan datang. Mari kita layani mereka bersama-sama, dan akhirnya masalah besar semua hilang. Hal ini sangat penting. Ada apa? Apakah aku memilikinya? Wajahnya tidak sadarkan diri. Zuo Fan mengerutkan kening dalam-dalam, dan hatinya sangat menakjubkan. Dia tidak berpikir bahwa Leng Wuchang mengatakan itu palsu. Hal ini tampaknya sangat penting bagi mereka, sehingga dia lebih suka mendapatkannya jika kamu mati. Dapat dikatakan bahwa kamu menjadi hantu jika kamu belum dewasa. Hanya saja dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Apa yang dia miliki yang bisa memiliki peran penting seperti itu? Mengambil napas dalam-dalam, Leng Wuchang menatapnya dengan cermat, dan mengucapkan setiap kata, akar bodi. Apa? Zuo Fan terkejut dan berseru. Bicaralah. Dinginnya biasa, dan dia buru-buru berkata, Stuart Zuo seharusnya tidak mengingatnya. Ketika Menara Huayu marah 8 tahun lalu, mereka mengambil obat mujarab 8 tingkat mereka, akar bodi omong-omong. Tolong ambil, berikan benda ini pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu akan segera melepaskannya. Tapi, benda ini tidak ada di tubuhku. Atau, biarkan aku memberimu yang lain. Obat mujarab 8 tingkat. Zuo Fan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Wajah Leng Wuchang tegas. Tidak, kita membutuhkan akar bodi, dan yang lainnya adalah ramuan ke-9 dan ke-10. Kita tidak jarang. Melihat tatapannya yang teguh, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Wajahnya aneh, dan dia bertanya-tanya, apakah akar bodi ini? Apakah ini sangat penting? Aku akan membayar kamu beberapa ramuan kelas 8 lagi, bukan? Tidak. Tidak. Tentu saja tidak. Long menghela nafas, dan Leng Wuchang berkata tanpa daya, sekarang telah mencapai saat terakhir persaingan di antara keluarga besar, yang lama pria tidak akan menyembunyikanmu dari pelayan Zuo. Aku tahu. Mengapa kita terus menatap Menara Huayu? Bukan karena mereka adalah sekelompok wanita yang dipimpin oleh kekuatan terlemah, tetapi karena mereka memegang harta rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi, akar bodi. Yang merupakan sesuatu yang bertekad untuk kita dapatkan. Jika tidak, jika kaisar kita ingin memperluas kekuasaan kita, kita bisa mulai dengan keluarga lain. Mengapa kita hanya menatap wanita-wanita itu dan memberi stigma pada wanita pengganggu dan membuat orang tertawa di seluruh dunia? Lihatlah dalam-dalam dia meliriknya, dan Zuo Fan mengangguk dengan jelas ketika dia melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong. Tetapi dia tersenyum pahit, Tuan Leng. Izinkan aku memberitahu kamu yang sebenarnya. Tidak masalah jika kamu menginginkan hal lain. Tetapi akar bodi ini benar-benar tidak ada di tangan aku. Pada awalnya, aku mengambil benda itu adalah trik buta untuk menarik pemandangan gerbang kaisar untuk Huayu Lao. Sebenarnya, barang itu sudah dikembalikan. Kalau tidak bagaimana kita bisa membentuk aliansi? Kamu akan membentuk aliansi dengan orang yang merampok barang-barang kamu kan? Tanpa sadar, Leng Wuchang mengelus jenggotnya dengan ringan, mengangguk sedikit, memutar matanya ke kiri dan ke kanan, dan menghela nafas. Benar saja, lelaki tua itu sudah menebaknya. Tetapi hari ini aku mendapat konfirmasi dari Tuan Zuo. Ini adalah konfirmasi dari spekulasi ini. Namun demikian, lelaki tua itu harus meminta benda ini dari pelayan Zuo. Mengapa bertanya pada Lao Zi, kamu pergi ke Huayu Lao? Matanya menatap. Zuo Fan tidak tahu mengapa. Mencibir dan menggelengkan kepalanya, Leng Wuchang menghela nafas,
Kami telah menatap menara Huayu selama bertahun-tahun, tetapi kami belum pernah tiba. Mereka menganggap akar bodi lebih penting daripada hidup mereka. Bahkan jika kami mengambil seluruh Huayu, aku tidak dapat menemukannya jika aku membawanya ke bawah. Tetapi pejabat Zuo, kamu berbeda. Kamu dan mereka adalah sekutu. Jika kamu pergi, apakah kamu meminta aku untuk curang? Matanya menyipit, Zuo Fanleng mendengus. Kamu juga mengatakan bahwa mereka adalah sekutu kita. Jika Lao Su ingin melakukan hal seperti itu, keluarga Luo akan segera kehilangan kredibilitas mereka. Mereka akan ditinggalkan oleh ketiganya. Mereka diasingkan dan dikepung olehmu. Tuan Leng, ini rencana yang bagus dengan 1 batu dan 2 burung. Hehehe, orang tua itu tidak terlalu banyak berpikir, tetapi hanya ingin mendapatkan akar bodi. Sambil mengelus jenggotnya dengan ringan, Leng Wuchang merasa puas, pokoknya. Syaratnya sudah keluar. Terserah kamu apakah kamu ingin melakukannya atau tidak. Itu selalu ada di tangan kami. Terserah kamu kapan kamu akan melakukannya. Datang dan ganti. Itu selalu lebih mudah daripada menyelamatkan orang-orang dari keluarga kerajaan. Tanda seru petik 2. Yah, pikirkanlah, Leng akan pergi dulu. Ketika kamu mendapatkan barangnya, datang dan temukan Leng. Leng Wuchang melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan bebas. Zuo Fan mengepalkan tinjunya, menyipitkan matanya, berbalik dan menghilang. Di sini, aku menjadi kesepian dan pendiam lagi. Di hutan lebat 1 mil jauhnya dari rumah, sosok Zuo Fan tiba-tiba muncul. Di sana, Santong kuno sedang duduk bosan di atas cabang pohon. Melihat Zuo Fan kembali, dia tidak bisa membantu tetapi katakan, "Ayah tua, kamu kembali." "Hei, bukankah kamu bermaksud membawa orang-orang itu kembali? Mengapa kamu sendirian?" "Nenek, beruang, rubah tua ini, biarkan aku atur kondisi untuk Laozi." Zuo Fan memarahi dengan pahit, dan Zuo Fan menatap Gu Santong lagi, ngomong-ngomong. "Kamu harus tahu semua orang seperti putra tertua. Bukankah hidungmu sangat bagus? Lihatlah area ini. Tidak ada baunya." Petik 2. 3 mata rantai kuno mengangguk, hidung Kiong kecil bergetar sedikit, lalu mengambil napas tajam, memejamkan mata dan merasakan perbedaan masing-masing. Nafas. Tetapi pada akhirnya, Gu Santong masih menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Ayah, tidak ada jejak mereka dalam 1000 mil. Benda tua ini benar-benar berhati-hati, takut pada Lao Su ketika aku menemukan mereka. Aku bahkan tidak membawa para sandera ke dekat aku. Aku bahkan tidak berpikir untuk menyerahkan para sandera kepada Lao Su secara langsung." Zuo Fan berteriak dengan marah, berpikir diam-diam dalam hati. Hatinya butuh waktu lama untuk mengeluarkan napas basi, matanya berkedip, dan dia mengambil keputusan, "Oke, aku akan pergi ke gedung Huayu dan membawa benda itu. Tapi aku menurunkan ini akun." Dengan gerutuan, Zuo Fan menginjak kakinya dan terbang ke langit. Melihat 3 tautan kuno, mereka juga berubah menjadi lampu merah, ingin mengikuti. Pada titik ini, kedua monster itu terbang dengan cepat ke arah menara Huayu. Pergi ke bayi mereka, Bodi pergi. Huayu Lao, sekelompok wanita muda, berada dalam masalah. Chapter 409. Bulan terang bersinar terang, bulan terang dan bintang-bintang jarang, dan 2 bayangan gelap bergerak di antara gedung-gedung tinggi. Ketika sosok itu muncul, Zuo Fan dan Gu Santonglah yang terpantul di bawah sinar bulan yang terang. Setelah lebih dari 2 bulan penerbangan cepat,
Keduanya akhirnya tiba di markas Huayu Lao, tempat kota Huayu berada. Zuo Fan memiliki banyak emosi tentang mengunjungi kembali tempat lama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa terakhir kali dia datang ke sini adalah seorang pencuri. Kali ini dia masih seorang pencuri, dan dia mencuri hal yang sama. Jika Yun Xuanji tidak memberitahunya sejak lama bahwa dia telah melompat keluar dari takdirnya, dia harus dapat berpikir bahwa ini adalah Tuhan yang bermain dengannya. Ayah, bukankah itu hanya mencari ramuan kelas 8? Aku baru saja meledakkannya dengan pukulan, dan kita tidak dapat menemukannya perlahan? Mengapa menunggu sampai malam dan menyelinap? Itu benar itu menyakiti citraku yang mulia. Gu Santong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zuo Fan terkekeh, dan dia tidak berkomentar. Sanzi kecil, apa yang kamu tahu? Jika begitu mudah ditemukan, gerbang kaisar akan dihancurkan di sini. Para wanita di menara Huayu semuanya sekelompok orang. Tulang keras, tetapi juga sangat berhati-hati jika mereka tidak ingin melakukannya. Mereka menyembunyikan sesuatu, kamu tidak dapat menemukannya selama 8 kehidupan. Petik 2. Lagi pula, aku tidak ingin merobek wajahku dengan mereka. Dia menghela nafas panjang. Zuo Fan menghela nafas, menatap gedung tinggi yang terang benderang, matanya tercengang, seolah-olah dia sedang memikirkan sedikit masa lalu. Dengan enggan memutar matanya, Gu Santong berkata pelan, aku tidak ingin memalingkan wajah mereka dengan mereka, tetapi juga memaksa mereka untuk memberitahu mereka di mana harta itu berada. Bagaimana ini mungkin? Hei, kelinci kecil, kamu tidak tahu bahwa ayahmu menjadi lebih cakap baru-baru ini, jadi biarkan kamu melihatnya. Dengan itu, Zuo Fan melangkah tiba-tiba dan terbang ke langit, dan hantu laut biru terbentang di belakangnya. Terbuka, kilau biru tua dan sinar bulan yang cerah bersinar terang. Para murid Huayu Lao yang sedang berpatroli, tiba-tiba melihat langit bersinar terang. Mereka semua mendongak, dan mata mereka terkejut. Pada saat ini, Zuo Fan melebarkan sayapnya dan mengepak di udara, dan pancaran cahaya sajak biru seperti kerudung. Para murid segera terpesona oleh kecemerlangan dan pingsan dalam sekejap. Dengan cara ini, Zuo Fan terbang di langit di atas menara Huayu dan melemparkan Blu-ray Phantom ke bumi. Semua murid menara Huayu semua terpesona oleh ilusi, jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Kebahagiaan. Ada suara lembut di luar pintu, yang terdengar seperti orang jatuh ke tanah. Nenek sedang berlatih di kamar sambil menahan napas, tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar pintu. Xiao Yu, apa yang terjadi? Tidak ada suara, hanya lingkaran cahaya biru melintas di jendela. Nenek bingung, bangkit dan berjalan ke pintu, dengan kewaspadaan di dalam hatinya. Namun, ketika dia membuka pintu, ada suara mendengung dan gelombang fluktuasi spasial. Nenek tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, tetapi tidak ada yang aneh. Aku datang ke pintu dan melihat sekeliling, semuanya tenang, tetapi murid Xiao Yu dari Huayu Lao, yang baru saja menutup pintu untuknya, telah pergi. Ada apa? Kemana anak ini pergi? Gumam nenek dengan keraguan di dalam hatinya. Pada saat ini, seruan disertai dengan langkah cepat, dan dengan cepat datang. Nenek, itu tidak baik, akar rambut Bodi dicuri. Apa? Nenek terkejut, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat tuan rumah King Hua dengan sekelompok murid, bergegas ke arahnya dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Kamu bisa tahu. Akar Bodi pasti tersembunyi, tidak ada yang orang tahu, bagaimana itu bisa dicuri? Nenek,
Itu benar. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memegang akar bodi di tangannya. Dia telah melarikan diri, dan aku bertanya kepada aku murid-murid untuk mengejarnya. Nyonya rumah King Hua berteriak terengah-engah, dengan cemas di wajahnya. Nenek buru-buru melambaikan tangannya, dan melanjutkan, "Jangan khawatir, bisakah kamu melihat dengan jelas? Itu benar-benar akar bodi. Atau orang yang membuat tempat ini tidak ada perak 300 tael? Di mana akarnya? Dari bodi Tibet?" "Nenek, itu benar. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, aku juga pergi ke Institut Pengobatan Tibet, dan itu dibuka." Poster King Hua sangat cemas, benar-benar ini tidak seperti palsu. Nenek mengangguk sedikit, dan buru-buru berkata, "Tunggu apa lagi? Bawa aku untuk melihat." Saat dia berkata, semua orang menjaganya bersama dan berjalan pergi. Hanya saja, di belakang mereka selalu ada sosok yang mengikuti mereka. Di mata orang ini, hanya nenek yang berjalan di depannya, tetapi tidak ada murid lain yang mengikuti, apalagi Tuan Tanah Biru dan Putih yang menemaninya. Di kakinya, Xiao Yu, seorang murid Hua Yulao yang pingsan. "Hai, Ayah. Apakah wanita itu berjalan dalam tidur? Mengapa dia selalu berbicara sendiri, bahkan kita tidak bisa melihatnya?" Gu Santong mendatangi neneknya sebentar dan menjabat tangannya. Lalu sebentar sambil berlari di depannya, bertanya-tanya. 3 cincin emas melintas di pupil kanan. Zuo Fan tersenyum dingin dan berkata, "Ini adalah tahap ketiga dari murid Dewa Kongming Lao Su, Pantom Kong. Sekarang dia ada di ruang hantu aku, semuanya adalah ilusi, tapi dia tidak akan menyadarinya. Dengan cara ini, dia akan mengikuti ilusi dan membawa kita untuk menemukan akar bodi. Pada saat itu, kita minum obat dan membuatnya pingsan. Tidak ada yang tahu bahwa kita melakukannya. Pada akhirnya, akar bodi muncul di gerbang kaisar, dan mereka secara alami menghitung akun ke gerbang kaisar. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah kita masih berteman baik? Hehehe. Ayah, kamu benar-benar jahat. Namun, matamu juga sangat bagus. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan mereka sudah mencapai tahap ketiga." Gu Santong tertawa, membuat wajah di depan wajahnya. "Nenek, yang penuh kekanak-kanakan." Zuo Fan juga tersenyum, membiarkan dia bersusah payah, dan sesekali berkata sedikit, "Anak kecil ketiga, lihatlah wanita tua ini, sungguh tidak mudah." Aku berjalan kembali ke belakang, dan di sudut matanya masih bersinar. Aku sedang memeriksa langkah-langkah orang di depan untuk melihat apakah mereka menuju ke arah lokasi yang ditentukan. Karena takut seseorang akan berpura-pura menjadi murid mereka sendiri dan menipu mereka ke dalam rahasia Hua Yulao. Sayang sekali, dalam ilusi ini, semua ucapan dan perilaku orang semua lahir dari lubuk hatinya. Bagaimana bisa ada kekurangan yang terungkap? Jadi tidak peduli seberapa hati-hati dia akan tertipu. Gu Santong mengangguk dan mengikuti Zuo Fan di sisinya, menghela nafas. Orang-orang ini terlalu licik. Jika itu aku, mereka tidak akan banyak berpikir. Karena kamu tidak terlalu banyak berpikir, kamu terikat oleh sumpah selama lebih dari 300 tahun. Ini adalah ini. Meskipun orang-orang tidak sekuat kamu, mereka semua licik dan layak untuk dipelajari seumur hidup. Zuo Fan tertawa dengan lantang, tanpa orang lain. 3 mata rantai kuno tidak berkomitmen. Bagaimanapun, dia memiliki sepasang tangan besi. Bahkan jika tidak banyak kota, siapa yang berani memprovokasi dia dengan mudah? Akhirnya, nenek aku membawa keduanya ke tepi kolam air jernih,
segel di tangannya diikat, tetapi dia tiba-tiba menunjuk ke arah kolam setelah mendengar suara mencicit. Tiba-tiba, riak muncul di air danau, mundur ke samping, dan pada saat yang sama sebuah gua yang dalam muncul. Ada gerbang setinggi 3 kaki di luar, dengan batangan tembaga tertanam di dalamnya, dan setelah keterampilan unik lainnya, gerbang itu bergemuruh dan terbuka. Zuo Fan mau tidak mau terkejut saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa akar bodi akan tersembunyi di dalam air. Jika dia tidak membingungkan wanita tua itu dengan ilusi hari ini, siapa yang akan berpikir untuk menemukannya di sini? Kemudian, mereka bertiga masuk ke gua dengan uang. Secara alami, ada berbagai jebakan dan formasi di tengahnya. Namun, nenek membuka jalan, dan mereka bertiga berjalan lancar. Pada akhirnya, ketika aku sampai di bagian terdalam gua, ada platform persegi dengan kotak kecil di atasnya. Mengambil kotak kecil dan membukanya, tetapi itu adalah akar bodi. Tidak diragukan lagi, aroma hijau zamrud, Zuo Fan tidak akan pernah lupa. Ini dia. Mata berbinar, Zuo Fan dan Gu Santong saling memandang, dan keduanya bahagia. Tapi nenek dalam hantu, dan ketika dia membuka kotak itu, matanya kosong. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengguncang tubuhnya. Dia terkejut dan mundur 2 langkah, dan kulitnya langsung berubah pucat, sungguh, benar-benar hilang. Ayah, biarkan dia pingsan. Gu Santong mengulurkan tangan dan mengambil kotak di tangannya. Nenek berada dalam ilusi dan tidak menyadarinya. Zuo Fan menghela napas dan mengangguk sedikit, mengangkat tangannya untuk menjatuhkannya. Nenek, maaf. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, nenek aku tiba-tiba meratap dan menangis. King Cheng, aku minta maaf untuk kamu. Sebelum kamu pergi, kamu meminta aku untuk merawat Menara Huayu, tetapi yang lama pria itu bahkan yang ada di gedung ini. Harta karun bangunan kota hilang. Mencicit, pukulan yang dibantingnya tiba-tiba berhenti, dan mata Zuo Fan terkejut. Bukankah Chu Qingcheng terus-menerus mundur? Kenapa dia pergi? Nenek, jangan sedih. Qingcheng hanya pergi sementara, dan dia pasti akan kembali. Di dunia fantasi, pembawa acara King Hua berkata dengan air mata dan kelegaan. Nenek menggeleng, patah hati, tidak, dia tidak akan kembali. Untuk menyelamatkan gadis kecil dari keluarga Sue, dia membuat perjanjian dengan Sekte Master Suantian. Situasinya adalah milikku, aku tahu apa yang ingin dilakukan Master Sekte Suantian. Aku juga tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Hanya saja aku tidak bisa menahan keinginan terakhirnya. Alisku tidak bisa menahan gemetar-gemetar. Hati Zuo Fan menegang dan dia terkejut. Sekarang pikirkan baik-baik bagaimana bisa keluarga sekuler seperti Hua Yulau memiliki mutiara fiksasi jiwa yang menyelamatkan Ning'er. Itu pasti Chu Qingcheng yang mencapai semacam kesepakatan dengan Master Sekte Suantian, sebelum dia bisa meminjamnya. Sama seperti kontrak yang dia tanda tangani dengan Xie Wuyu dari Mo Chezong. Tapi mengapa dia melakukan ini? Adalah urusan Zuo Fan untuk menyelamatkan Ning'er, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chu Qingcheng. Mengapa aku harus mengorbankan sisa hidup aku? Memikirkan hal ini, Zuo Fan's jantung tiba-tiba sakit, lengan yang terangkat sedikit bergetar, tetapi tidak bisa diambil lagi. Ayah, ada apa denganmu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Melihat Zuo Fan, Gu Santong tiba-tiba menghentikan sosoknya, berlama-lama, dan tidak bisa menahan diri. Tapi tepuk neneknya di leher di bawah. Kebahagiaan. Dengan lambaian tangannya,
Dia meraih lengan Ti Kuno, pupil Zuo Fan sedikit menyusut, tidak tahu apa yang dia pikirkan, Ti Kuno itu juga menatapnya dengan aneh. Hah? 3 cincin emas dari pupil kanan menghilang, dan bidang ruang ilusi hilang. Nenek pulih dari ilusi dan melihat Zuo Fan dan 2 dari mereka, tetapi dia terkejut. Melihat akar bodi di tangannya, dia bahkan lebih terkejut. Zuo Fan, kita sekutu. Kenapa kamu ingin? Nenek, dunia akan segera kacau, dan semua orang di Huayulau pindah ke rumah Luo. Aku berjanji kamu akan baik-baik saja. Adapun akar bodi, aku mengambilnya. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan menarik Ti Kuno, dan lingkaran emas dari pupil kanannya melintas dalam sekejap, menghilang, hanya menyisakan nenekku, dengan ekspresi terkejut dan tidak dikenal. Ada juga 3 tautan kuno. Ayah, bagaimana akhirnya kamu muncul? Aku tidak ingin menipu. Zuo Fan hanya menghela nafas dan berbicara dengan dia. 3 tautan kuno terbang ke angkasa yang jauh bersama-sama. Chapter 410. Sesosok kesepian tiba-tiba muncul di depan sebuah rumah tinggi dan megah di pegunungan yang dalam dan hutan lebat. Dengan rambut putih dan tertiup angin, dia penuh dengan dingin dan sombong dan mendominasi. 2 Master Celestial Profound Realm di depan pintu terkejut ketika mereka melihat orang ini. Mereka tidak berani mengabaikan, jadi mereka buru-buru membungkuk dan berkata, berani bertanya pada Yang Mulia, apakah ini pelayan Zuo? Tanpa melihat mereka, Zuo Fan hanya melihat ke halaman dan berkata dengan lemah, apakah ada banyak benteng tersembunyi di gerbang kaisar? Ada juga satu di sini. Leng Wuchang, bawa aku untuk melihat dia. 1 bulan yang lalu, setelah Zuo Fan mendapatkan akar bodi, dia menyampaikan bahwa Yu Jian memberitahu Leng Wuchang dan memintanya untuk mempersiapkan transaksi. Akibatnya, dia tampak siap, dan segera menemukan titik kontak di dekatnya. Rumah di depan kami tidak jauh dari kota Huayu, hanya 100 mil jauhnya. Dia tidak perlu 1 jam dan usaha untuk sampai ke sana. Namun, kaki Leng Wuchang lambat dan akan memakan waktu lama, sampai sekarang wajahnya terlihat. Tuan Leng telah menunggu lama, silakan ikut dengan aku, tolong pelayan Zuo. Para penguasa alam mendalam adalah tokoh tingkat tua di semua keluarga besar dan dihormati. Tetapi di depan Zuo Fan, mereka tidak mampu untuk mengudara, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan memimpin jalan. Zuo Fan mengikuti dan mengikuti. Setelah melewati paviliun dan paviliun, jalan kecil usus domba, akhirnya aku melihat sosok Leng Wuchang di taman belakang. Melihat tatapan muram Zuo Fan dilemparkan ke sini, Leng Wuchang tanpa sadar memeluk tinjunya dan tertawa, hahaha. Butler Zuo adalah rumah gedung Huayu. Harta itu ada di sini begitu cepat. Aku mengaguminya. Datang ke sini, kamu seharusnya sudah mengharapkannya sejak lama, jadi kamu telah mengikuti Lao Su. Jika tidak, Lao Su akan pergi jauh-jauh dari kaisar. Kota Huayu, itu akan memakan waktu 2 bulan, mengapa kamu datang dalam waktu kurang dari sebulan? Zuo Fan menjabat tangannya, melengkungkan mulutnya dengan jijik, dan langsung menghampirinya. Leng Wuchang mengangguk tanpa menyembunyikan, hahaha. Itu benar, sejak Stuart Zuo berangkat, lelaki tua itu juga mencoba yang terbaik untuk bergegas ke sini. Karena lelaki tua itu selalu percaya, Stuart Yi Zuo oleh berarti ini, sepotong kecil akar bodi harus ditangkap, jadi aku tidak berani mengabaikan sedikit pun. Agar tidak menunda transaksi dan membuat pelayan Zuo khawatir tentang keluarga Luo untuk waktu yang lama, itu adalah dosa. Kamu tidak datang ke yang satu ini.
Aku tidak berpikir kamu bisa menunggu sebentar. Kamu ingin mendapatkan akar bodi ini. Dengan senyum dingin, tangan Zuo Fan melintas, dan kayu yang indah kotak muncul, bermain dengannya. Ini hanya aku. Aku masih tidak mengerti mengapa gerbang kaisarmu sangat ingin mendapatkan benda ini. Bukankah ini obat untuk luka? Kecemerlangan di mata sekilas, dan Leng Wuchang melihat kotak kayu ini, langka. Dia menunjukkan keinginannya yang penuh nafsu, dan berkata dengan suara gemetar, "Stuart Zuo, kamu tidak peduli tentang ini. Selama kamu memberikannya kepada orang tua itu akan membiarkan keluarga Luo pergi. Orang-orang menunggu, dengan cara ini, transaksi kita dianggap selesai. Adapun hal-hal lain, kamu tidak perlu repot." Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan meliriknya dalam-dalam, tetapi sudut mulutnya menyeringai. Mencibir, "Itu benar, ini hanya transaksi biasa. Untuk apa aku peduli kamu menggunakannya?" Tampar. Dengan suara nyaring, kotak itu terbuka, memperlihatkan bagian rimpang hijau dan harum di dalamnya. Nafas kehidupan yang kuat itu membuat Leng Wuchang hanya melihatnya, dan hatinya melonjak, dadanya naik turun, dan tidak mungkin lagi menahan kegembiraan di hatinya. "Bagaimana dengan orang-orang?" Zuo Fan berkata dengan dingin. Menjilat bibir yang kering, Wuchang menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, lalu tersenyum dan berkata, "Stuart Zuo, siapa yang tidak tahu keahlianmu, dan siapa yang tidak tahu? Orang tua itu sekarang menyerahkan orang kepada kamu, dan kamu membawa mereka pergi. Tidak ada yang perlu dikatakan, aku khawatir aku bahkan akan mengambil barang ini kembali. Aku tidak bisa menghentikan kamu saat itu." Boom! Ada suara renyah lainnya, dan Zuo Fan segera menutup kotak itu dan menatap wajah Leng Wuchang, menunjukkan sedikit ketidakbaikan. "Tuan Leng, apa maksud kamu dengan ini? Apakah kamu mengambil sesuatu? Apakah kamu tidak ingin membiarkan orang pergi?" Tidak, jangan salah paham. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak bisa memberikannya padamu di tempat. Hanya karena pejabat Zuo terlalu berbahaya, dan memutar wajah lebih cepat daripada membalik buku, dan lelaki tua itu harus menjaganya. Petik 2. Dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, Leng Wuchang tersenyum ringan. Memang benar bahwa semua orang di keluarga Luo, lelaki tua itu telah mengirim mereka pergi. Kembali ke angin di dekat kota. Selama kamu memberi aku sesuatu, wanita tua itu akan membiarkan aku pergi segera setelah Slip Giok tiba. Mereka tidak akan berani malu. Kelopak mata sedikit bergetar. Zuo Fan mengetuk meja dengan ringan, berpikir dengan hati-hati, dan kemudian bergumam, "Jika aku serahkan semuanya padamu. Jika kau biarkan aku terjun lagi, aku tidak berani. Sejak aku melihatmu di pertempuran Basking Mountain, lelaki tua itu tidak pernah berani membuatmu kesal dengan mudah." Jujur, dibandingkan dengan licik saat ini, pramugari selangkah demi selangkah Zuo, lelaki tua itu lebih takut putus asa. Pelayan balas dendam gila Zuo. Itu tidak baik untuk semua orang. Petik 2. Leng Wuchang melambaikan tangannya dengan cepat, matanya berkilat ketakutan yang tidak biasa, dan dia sepertinya ingat bahwa Zuo Fan berada di Gunung Basking. Perilaku gila waktu itu rata-rata. Setelah merenung sejenak lagi, Zuo Fan menghembuskan napas panjang, mengangguk, mendorong kotak itu dengan tangannya, dan mendorong kotak itu di depan Leng Wuchang, dengan dingin berteriak, "Semoga Tuan Leng, jangan membicarakannya. Tidak percaya?" Aku buru-buru mengambil kotak itu di tanganku dan membukanya dengan gemetar. Setelah merasakan hijau zamrud dan wewangian lagi,
Leng Wuchang mengangguk buru-buru dan mengeluarkan slip batu giok. Steward Zuo, yakinlah, Leng Mouxiang akan melakukan apa yang dia katakan. Fang jatuh, dan dia memainkan tipuan. Slip giok di tangannya juga terbang tinggi di langit dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dalam sekejap mata. Melihat adegan ini, Zuo Fan sedikit mengangguk dan berdiri. Karena transaksi telah selesai, Zuo akan pergi. Aku harus kembali dan melihat apakah putri tertua aman untuk kembali, bahkan jika mereka memilikinya. Seseorang. Jika ada sedikit kerusakan. Hehehe, Tuan Leng, sampai jumpa di Dragon City. Setelah berbicara, Zuo Fan berbalik dan menghilang lagi. Hanya Leng Wuchang yang tersisa, berdiri di sini dengan bingung, wajahnya penuh kehikmatan. Meskipun dia sepenuhnya memenuhi perjanjian dan tidak membahayakan keluarga Luo, senyum dingin Zuo Fan dan setiap kata yang mengancam membuat siapapun mendengarkan dan tidak bisa menghentikannya. Bahkan Leng Wuchang tidak terkecuali. Tampaknya bahkan seseorang dengan hati nurani yang bersih pun dapat ditakuti oleh hati nurani yang bersalah ketika dia bertemu Zuo Fan. Aduh, benar-benar binatang buas. Keagungan ini, dunia begitu besar, itu bukan sesuatu yang orang biasa dapat miliki. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tersenyum pahit. Pada saat ini, suara kasar tiba-tiba terdengar, Tuan Leng, apakah akar bodi tersedia? Aku menoleh dan melihat penjaga gerbang kaisar. Huang Putian Yuan tidak tahu kapan, dia sudah berjalan di sepanjang jalan setapak. Leng Wuchang buru-buru membungkuk, dan menyerahkan kotak kayu itu dengan hormat, selamat kepada tuannya, barang-barangnya sudah ada di tangan. Dia mengambil kotak itu, membukanya, dan Huang Putian Yuan segera menggelengkan matanya. Penuh kegembiraan, tertawa terbahak-bahak, hahaha, ya, dengan cara ini, Master dapat berlatih seni bela diri tingkat lokal, tubuh Dragon King Kong. Tuan kami sekarang lebih lemah dari keluarga kerajaan yang berkuasa, tetapi lebih kuat dari keluarga Luo. Namun, di tangan Tuan yang tiada taranya, kami tidak setinggi milik mereka. Keluarga kerajaan memiliki 3 tautan kuno, dan keluarga Luo memiliki Zuo Fan. Keduanya adalah monster yang tak terkalahkan. Jika kamu ingin memenangkan dunia ini, kamu harus mengalahkan 2 talenta ini. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Sekarang Master Sekte dapat berlatih ke dalam tubuh 9 naga King Kong, itu benar-benar seperti harimau dengan lebih banyak sayap. Tuhan memberkati pintu kaisar aku. Leng Wuchang mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gembira. Huang Putian Yuan juga penuh kegembiraan, tetapi segera mengerutkan kening dan menghela nafas, aduh. Sangat disayangkan bahwa tubuh berlian 9 naga harus berkumpul bersama dengan 9 jiwa naga. Fang Cheng adalah tubuh terkuat, terutama yang naga terakhir jiwa terkondensasi, menembus kehampaan, dan lebih penting bagi Ji Ulong untuk bergabung menjadi satu. Tapi sekarang salah satu jiwa naga ada di tangan Zuo Fan, yang sangat disayangkan. Tuan Leng, ketika kamu sedang menegosiasikan persyaratan, mengapa kamu tidak membiarkan dia mengambil jiwa naga juga berikan kembali? Pintu, kamu puas. Kamu tidak tahu temperamen anak itu. Jika kamu menyentuh pantatnya garis dan memaksanya menjadi gila, kita belum siap, sekali bertarung dengannya, bukankah itu hanya mencari nasib buruk? Selain itu, jiwa naga urat bumi mengamuk dan ganas, dan bahkan takdir manusia pertama saat itu bisa memiliki jiwa naga yang melekat. Sekarang tuannya menggunakan 8 jiwa naga untuk memurnikan tubuh,
dan itu pasti sangat menyakitkan. Ada kehidupan yang mengkhawatirkan setiap menit. Penting untuk menggunakan esensi kehidupan dari akar bodi untuk berhasil. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan membujuk kamu belum menjadi tubuh Vajra. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu ingin jiwa naga kembali? Bisakah kamu menanggungnya? Kamu harus menunggu sampai kamu menjadi 9 naga King Kong, dan kemudian temukan Zuo Fan untuk mendapatkannya kembali. Setelah mendengarkan, Huang Pu Tianyuan mengangguk sedikit. Meskipun dalam hatiku, karena kurangnya pemurnian jiwa naga, dia tidak bisa berlatih keterampilan magis ini secara ekstrim. Dan sedikit kecewa. Tetapi dia juga mengerti bahwa Leng Wuchang dibenarkan. Dia terlalu tidak sabar untuk makan tahu panas, dan sekarang dia hanya bisa menggunakan 8 jiwa naga Dao untuk memurnikan tubuhnya. Adapun jalan ke-9, Zuo Fan, tunggu dan lihat orang tua itu. Orang tua itu akan mendapatkan kembali jiwa naga ke-9 milik orang tua itu. Huang Pu Tianyuan bersenandung di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan semangat juang. Hanya saja yang tidak mereka sadari adalah bahwa di lantai batu di bawah kaki mereka, ada kilatan cahaya merah, yang berlalu dengan cepat. 20 mil jauhnya dari halaman ini, Zuo Fan diam-diam bersandar di pohon besar. Lampu merah terbang dengan cepat, dan langsung menembus ke dalam tubuhnya. Tetapi itu adalah bayi berdarah. Ketika dia pergi, dia diam-diam membiarkan bayi darah menggali ke dalam tanah untuk mendengarkan kenyataan, terutama niat mereka untuk mengambil akar bodi. Tapi aku tidak berharap untuk mendengarnya secepat ini. Tubuh 9 naga King Kong. Sudut mulut Zuo Fan terangkat, dan mulutnya bergumam, aku tidak berharap menggunakan 9 jiwa naga untuk memperbaiki tubuh. Hantu, dari puncak langit yang mendalam, menerobos alam void dalam sekejap. Sayangnya, itu berbahaya dan berbahaya. Untungnya, aku memiliki jiwa naga di sini. Jika tidak, mereka tidak akan diizinkan untuk mengambil bodi akar pula. Tapi dengan cara ini, mereka seharusnya tidak mengganggu kita lagi dalam jangka pendek, setidaknya sampai pemurnian tubuh berhasil, tidak lagi. Hehehe. Tawa yang tidak disengaja. Zuo Fan melihat ke samping 3 bagian kuno, putra ketiga kecil, lakukan perjalanan ke pegunungan 10.000 binatang dengan ayah. Apakah kamu akan menggali ramuan? Matanya berbinar, dan mata Gusantong berkilat penuh hasrat. Dengan senyum misterius, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, tetapi tidak ada jawaban.